Ramadhani dari kelas A1 dengan NIM 012111133011. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai preeklamsia berat, pencegahan, dan penanganannya. Sekitar 5% dari perempuan yang hamil mengalami peningkatan cepat tekanan darah arteri sampai tingkat hipertensi selama beberapa bulan terakhir kehamilan. Hal tersebut disertai dengan bocornya sejumlah besar protein di dalam urin. Kondisi ini disebut dengan preeklamsia. Preeklamsia yang terjadi pada ibu hamil dimulai dari tingkatan ringan hingga berat. Pada video kali ini akan membahas tentang preeklamsia berat. Untuk indikasi preeklamsia berat terdiri dari yang pertama, tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 160 mm Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 110 mm Hg yang terjadi setelah minggu ke-20 kehamilan. Yang kedua, proteinuria. Ketiga, sakit kepala. Keempat, gangguan penglihatan. Kelima, nyeri perut bagian atas. Keenam, oliguria. 7, serum kreatin meningkat. 8, trombositopenia. 9, peningkatan serum transaminase. Dan yang ke-10, pulmonary edema. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya preeklamsia pada ibu hamil. Yang pertama, modifikasi pola makan dan gaya hidup. Yang kedua, diet rendah garam. Yang ketiga, suplementasi kalsium. Yang keempat, suplementasi minyak ikan. Kelima, olahraga. Keenam, obat anti hipertensi. Ketujuh, antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E dan bisa juga diberikan statin. Kedelapan, agen antitrombotik. 9, aspirin dosis rendah. Dan yang terakhir, aspirin dosis rendah ditambah dengan heparin. Ibu hamil yang mengalami hipertensi gestasional atau preeklamsia dapat ditangani berdasarkan tingkat keparahan, usia kehamilan, dan adanya preeklamsia. Penata laksanaannya pun bervariasi sesuai dengan tingkat keparahan cedera sel endotel dan disfungsi multiorgan. Tujuan dari penata laksanaan preeklamsia pada ibu hamil, yang pertama, terminasi kehamilan dengan trauma minimal pada ibu dan janin. Yang kedua, kelahiran bayi yang diharapkan bayi juga bisa dapat tumbuh dengan baik. Dan yang ketiga, pemulihan kesehatan secara menyeluruh bagi ibu. Manajemen penanganan preeklamsia. Pertama, diagnosis lebih dini. Frekuensi kunjungan prenatal akan ditingkatkan selama trimester ketiga. Dan hal ini akan membantu dalam deteksi dini preeklamsia. Protokol yang digunakan oleh Parkland Hospital apabila tekanan darah diastolik ibu mendekati 90 mm Hg, maka dianjurkan ibu dapat melakukan kunjungan ulang setelah interval 7 hari. Pengawasan rawat jalan dapat dilanjutkan, kecuali jika ibu mengalami tanda-tanda preeklamsia seperti hipertensi, proteinuria, sakit kepala, gangguan penglihatan, dan nyeri epigastrium yang memburuk. Wanita dengan hipertensi yang baru muncul dapat dilakukan rawat inap untuk menentukan apakah hipertensi terjadi karena preeklamsia atau bukan. Jika iya, dapat dievaluasi tingkat keparahannya. 2. Evaluasi. Jika ibu hamil mengalami hipertensi yang baru muncul atau hipertensi yang persisten atau perkembangan proteinuria, maka bisa dilakukan evaluasi sistematis. Pertama, pemeriksaan terperinci yang diikuti dengan pemeriksaan harian untuk temuan klinis seperti sakit kepala, gangguan penglihatan, dan lain-lain. Yang kedua, berat badan ditentukan setiap hari. Yang ketiga, analisis proteinuria pada saat masuk dan paling tidak 2 hari setelahnya. Yang keempat, pengukuran tekanan darah dalam posisi duduk menggunakan manset setiap 4 jam, kecuali pukul 12 malam dan pukul 6 pagi. Yang kelima, pengukuran kadar kreatinin plasma dan aminotransferase hati yang disesuaikan dengan tingkat keparahan hipertensi. Lalu yang terakhir, evaluasi ukuran dan kesehatan janin serta volume cairan amnion menggunakan pemeriksaan fisik dan USG. Ketiga, pemberian antikonvulsan dan antihipertensi dengan tujuan untuk mencegah kejang, mencegah perdarahan intrakranial dan kerusakan organ lain, serta melahirkan bayi yang sehat. Yang keempat, melakukan persalinan per vagina atau sesar. Pada preeklamsia sedang atau berat yang tidak kunjung membaik, maka dapat dianjurkan untuk melakukan persalinan demi keselamatan ibu dan janin. Induksi persalinan dilakukan untuk pematangan serviks dengan menggunakan prostaglandin atau dilator osmotik. Apabila induksi ini tidak berhasil, maka dapat dilakukan sesar. Yang kelima, kurangi aktivitas fisik dan istirahat yang cukup. Keenam, memantau keseimbangan cairan. Ketujuh, pemberian MGSO4 injeksi IV atau IM untuk kontrol kejang. Lalu yang terakhir, pemberian kortikosteroid untuk membantu pematangan paru pada janin. Sekian pemaparan video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.